Bismillah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran. Materi pembelajaran hari ini adalah mengenai partikel penyusun materi atau zat. Nah, setelah mengikuti proses pembelajaran hari ini, diharapkan kalian dapat memahami tentang nomor atom dan nomor massa, kemudian dapat menentukan jumlah proton, neutron, dan elektron dari suatu atom, dan dapat menyebutkan partikel-partikel dari materi. Nah, sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa materi atau zat yang sudah tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana itu kita sebut unsur. Nah, unsur ini tersusun atas atom-atom. Nah, atom ini adalah partikel terkecil dari suatu materi atau zat yang berupa atom-atom unsur seperti yang telah kita pahami bersama pada pembahasan sebelumnya mengenai unsur pada sistem periodik unsur. Nah, kita mereview kembali pengetahuan yang saya rasa sudah pernah kalian pelajari saat SMP, bahwa atom yang menyusun suatu zat itu terdiri atas 3 macam subpartikel. Saya rasa kalian sudah pernah mendengar istilah proton, neutron, dan elektron. Ketiga subpartikel ini merupakan partikel-partikel penyusun atom. Nah, dalam susunan struktur atom, proton dan neutron ini dapat ditemukan pada inti atom, sedangkan elektron ini bergerak pada ruang di seputar inti atom pada level-level tingkatan energi tertentu. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan data partikel subatom atau subpartikel dari atom tersebut. Nah, ada 2 data yang akan kita bandingkan. Yang pertama adalah massanya dan yang kedua adalah muatannya. Pada setiap tabel perbandingan tersebut akan ada parameter sesungguhnya dan akan ada parameter relatif. Parameter sesungguhnya ini adalah hasil yang diperoleh based on hasil pengukuran, sementara parameter relatif ini adalah suatu parameter yang diperoleh dari penyederhanaan dengan cara membagi besaran nilai sesungguhnya terhadap nilai real dari partikel proton. Jadi makanya disebut parameter relatif terhadap proton. Tujuannya memunculkan parameter relatif ini adalah untuk menyederhanakan sistem perhitungan dalam ilmu kimia ini. Jadi kita mulai dari parameter massa dulu. Jadi proton ini merupakan partikel subatom yang memiliki massa 1,67 kali 10 pangkat minus 24 gram. Ya, sementara neutron memiliki massa yang sama persis seperti proton, yaitu sebesar 1,67 kali 10 pangkat minus 24 gram. Nah, partikel ketiga yaitu elektron memiliki massa sebesar 9,11 kali 10 pangkat minus 28 gram. Jadi kalau kita perhatikan dari ketiga partikel ini, proton dan neutron memiliki massa yang sama, sementara elektron memiliki massa yang jauh lebih kecil dibanding proton dan neutron. Nah, selanjutnya kita bandingkan terhadap parameter relatifnya. Jadi massa relatif dari sebuah proton ini setelah dibagi dengan massa proton itu sendiri akan diperoleh massa relatif sebesar 1 SMA atau satuan massa atom. Jadi SMA ini adalah singkatan dari satuan massa atom. Kalau dalam versi bahasa Inggrisnya biasanya orang menggunakan singkatan AMU ya, Atomic Mass Unit. Kalau kita versi bahasa Indonesianya kita gunakan istilah SMA atau satuan massa atom. Nah, berikutnya massa relatif dari neutron ini setelah dibagi massa realnya terhadap massa proton akan diperoleh massa relatif yang sama seperti proton, yaitu 1 satuan massa atom. Sementara untuk elektron setelah membagi 9,11 kali 10 pangkat minus 28 gram dibagi dengan 1,67 kali 10 pangkat min 24 gram diperoleh massa relatif terhadap proton dari sebuah elektron adalah 1/1836 SMA atau
dalam bentuk desimalnya sebesar 0,00054 SMA. Jadi kalau kita bandingkan antara proton, neutron, dan elektron, proton dan neutron memiliki massa relatif yang sama, sementara elektron memiliki massa relatif yang jauh lebih kecil dibanding proton maupun neutron. Nah, sehingga dari data tersebut dalam perhitungan massa atom seringkali keterlibatan elektron dalam menentukan massa atom itu dapat diabaikan karena jumlahnya yang terbilang relatif lebih kecil dibanding massa proton maupun massa neutron. Nah, perbandingan selanjutnya yang kita bandingkan adalah muatannya. Nah, perhatikan muatan real atau muatan sesungguhnya dari sebuah proton adalah sebesar 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Sementara untuk neutron muatan realnya adalah 0, dan untuk elektron muatan realnya adalah min 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Sekali lagi, untuk menyederhanakan persoalan dalam kimia, seringkali kita gunakan perbandingan parameter relatif. Dalam hal ini untuk muatan relatifnya ini kita peroleh dari membagi besaran muatan ketiga partikel tersebut terhadap muatannya proton, sehingga pada akhirnya akan diperoleh muatan relatif satu buah proton itu adalah +1, kemudian muatan relatifnya neutron adalah 0 atau netral atau tidak bermuatan, sementara muatan relatifnya elektron adalah -1. Ini diperoleh dari -1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom dibagi dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom, sehingga diperoleh nilai muatan elektron adalah -1. Saya rasa kalian pun sudah pernah mendengar sebelumnya bahwa proton itu bermuatan positif, neutron itu netral, sementara elektron itu bermuatan negatif. Nah, nilai +1, 0, dan -1 itu diperoleh dari perbandingan muatan sebenarnya dari masing-masing partikel terhadap muatan proton, sehingga nilai sederhana +1, 0, dan -1 ini yang kemudian digunakan dalam perhitungan muatan dari suatu ion atau dari suatu atom yang melepas atau menerima elektron nanti. Berikut ini adalah simulasi perhitungan massa atom berdasarkan jumlah partikel yang dimiliki oleh masing-masing atom. Nah, tujuan dari simulasi ini adalah untuk mempertegas dan menunjukkan dalam penentuan massa atom partikel mana sebenarnya yang berperan dalam penentuan massa tersebut, atau partikel mana yang memberi kontribusi terhadap massa suatu atom. Nah, perhatikan jika satu atom ini memiliki satu buah proton, satu buah neutron, dan satu buah elektron, maka akan kita peroleh simulasi perhitungan massa seperti ini. Jadi satu proton akan memberi kontribusi 1 dikali dengan 1 SMA. Kenapa 1 SMA? Karena di tabel sebelumnya kita sudah bahas bahwa satu buah proton itu massanya adalah 1 SMA, sehingga akan memberi kontribusi terhadap massa atom sebesar 1 SMA. Nah, kemudian satu buah neutron kontribusinya adalah 1 dikali dengan 1 SMA. Ini juga sudah dijelaskan sebelumnya bahwa satu buah neutron ini massanya 1 SMA, sehingga hasilnya adalah 1 SMA untuk satu buah neutron. Sementara satu buah elektron ini akan memberi kontribusi sebesar 1 kali 0,00054 SMA, sehingga hasilnya adalah 0,00054 SMA, sehingga saat dijumlahkan massa atom ini yang punya satu proton, satu neutron, dan satu elektron adalah 0,00054 SMA, atau dapat disederhanakan atau dapat dibulatkan menjadi 2 SMA. Jadi ingat kembali, atom yang memiliki satu proton, satu neutron, dan satu elektron massanya adalah 2 SMA. Sekarang kita perhatikan simulasi kedua. Jika atom tersebut memiliki jumlah proton 2, jadi kalau yang simulasi sebelumnya protonnya 1 nih. Simulasi kedua protonnya berubah menjadi 2 proton, neutronnya tetap 1, elektronnya tetap 1. Kita lihat apakah
akan menimbulkan perubahan terhadap massa atom atau tidak. Nah, 2 buah proton memberi kontribusi 2 dikali dengan 1 SMA sama dengan 2 SMA. 1 buah neutron kontribusinya adalah 1 dikali 1 SMA, hasilnya adalah 1 SMA. Nah, 1 buah elektron akan memberi kontribusi 1 kali 0,00054 SMA, hasilnya adalah 0,00054 SMA. Saat kita jumlahkan, massa atom total menjadi 3,00054 SMA atau dibulatkan menjadi 3 SMA. Bandingkan dengan perhitungan awal tadi. 1 proton, 1 neutron, dan 1 elektron massanya adalah 2 SMA. Di simulasi kedua, proton bertambah jadi 2, neutron tetap, elektron tetap. Ternyata massa berubah menjadi 3 SMA. Dalam hal ini bisa kita simpulkan bahwa perubahan jumlah proton akan menyebabkan perubahan massa atom. Berikutnya simulasi ketiga. Jika atom memiliki 1 proton, sekarang neutronnya yang berubah menjadi 2, elektronnya tetap 1. Jadi proton tetap 1, neutron berubah jadi 2, elektron tetap 1. Kita lihat apakah akan memberi pengaruh terhadap massa atom atau tidak. Nah, 1 buah proton kontribusinya 1 dikali dengan 1 SMA menghasilkan 1 SMA. 2 buah neutron kontribusinya 2 dikali dengan 1 SMA, hasilnya 2 SMA. 1 buah elektron kontribusinya 0,00054 SMA. Saat kita total, hasilnya menjadi 3 SMA. Bandingkan dengan kondisi 1 proton, 1 neutron, dan 1 elektron. Massanya 2 SMA. Saat neutron berubah menjadi 2, massa atom berubah menjadi 3. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil, jika jumlah neutron berubah, massa atom juga berubah. Simulasi terakhir. Ada atom yang memiliki proton 1, neutron 1, elektronnya berubah jadi 2 nih. Jadi protonnya tetap 1, neutronnya 1, sekarang yang berubah adalah elektronnya. Kita lihat simulasi perhitungannya. 1 buah proton kontribusinya 1 SMA, 1 buah neutron kontribusinya 1 SMA, 2 buah elektron kontribusinya 2 dikali 0,00054, hasilnya adalah 0,00108 SMA. Saat kita jumlahkan, hasilnya menjadi 2,00108 SMA yang dibulatkan menjadi 2 SMA. Perhatikan, 1 proton, 1 neutron, dan 1 elektron massanya 2 SMA. Saat neutronnya tetap 1, protonnya tetap 1, elektronnya ditambah jadi 2, massanya tetap 2 SMA. Sehingga dari simulasi ini terbukti bahwa elektron tidak memberi kontribusi yang nyata terhadap perubahan massa atom. Sehingga dari simulasi tersebut dapat disimpulkan bahwa partikel yang menentukan besarnya massa atom suatu unsur adalah proton dan neutron. Selanjutnya, setelah kita simulasi perhitungan massa atom, kita akan simulasi perhitungan muatan atom berdasarkan jumlah partikelnya. Nah, kita mulai dari atom yang memiliki 1 proton, 1 neutron, dan 1 elektron sebagai pembanding awal ya. Jadi atom yang punya 1 proton akan diberi kontribusi muatan sebesar 1 dikali plus 1 atau totalnya jadi plus 1. Kemudian 1 buah neutron kontribusinya 0, jadi 1 kali 0 sama dengan 0. Kemudian 1 buah elektron kontribusinya adalah 1 dikali min 1 atau hasilnya sama dengan min 1. Nah, muatan total dari atom ini adalah 0. Jadi ingat, 1 proton, 1 neutron, dan 1 elektron akan memiliki muatan 0. Selanjutnya, jika atom dimodifikasi memiliki 2 proton, jadi protonnya bertambah jadi 2, neutronnya tetap 1, elektronnya tetap 1. Simulasi perhitungannya adalah 2 proton berarti 2 dikali plus 1, hasilnya sama dengan plus 2. Kemudian 1 neutron, 1 dikali 0 hasilnya sama dengan 0. Kemudian 1 elektron, itu 1 kali min 1 hasilnya sama dengan min 1.
muatan total sesudah dijumlah plus 2 tambah 0 tambah min 1 hasilnya adalah plus 1. Nah, kita lihat base-nya tadi, dasar awalnya tadi muatannya 0 dengan 1 proton, 1 neutron, 1 elektron. Sekarang jumlah proton jadi 2, neutron tetap 1, elektron tetap 1, ternyata muatan berubah menjadi plus 1. Berarti dari sini kita sudah simpulkan nih, berarti jumlah proton, perubahan jumlah proton akan mempengaruhi muatan total dari suatu atom. Nah, kemudian kita ke simulasi berikutnya. Jadi jika atom memiliki 1 proton, jadi protonnya tetap 1, yang berubah adalah neutronnya. Neutronnya berubah menjadi 2. Kemudian elektronnya tetap 1. Kita lihat simulasi perhitungannya, 1 proton 1 kali plus 1 sama dengan plus 1, 2 buah neutron 2 kali 0 sama dengan 0. Kemudian 1 buah elektron 1 dikali min 1 sama dengan min 1. Kemudian dijumlahkan plus 1 tambah 0 tambah min 1, muatan totalnya adalah 0. Nah, bisa kita lihat bahwa meskipun neutron berubah menjadi 2, muatannya tetap 0. Berarti dari sini sudah bisa disimpulkan bahwa perubahan neutron tidak akan mempengaruhi perubahan muatan. Simulasi terakhir, ada atom memiliki 1 buah proton, 1 buah neutron, elektronnya 2. Jadi proton tetap 1, neutron tetap 1, elektron kita rubah jadi 2. Kita lihat apakah berpengaruh terhadap muatan atau tidak. Nah, 1 buah proton muatannya 1 kali plus 1 sama dengan plus 1. 1 buah neutron 1 kali 0 sama dengan 0. Kemudian 2 buah elektron 2 dikali min 1 sama dengan min 2. Setelah dijumlahkan total muatan plus 1 tambah 0 tambah min 2 hasilnya adalah min 1. Kita lihat elektron berubah menjadi 2, muatan berubah menjadi min 1. Sehingga dapat kita simpulkan jika elektron berubah, muatan atom juga pasti berubah. Kesimpulan akhir dari simulasi ini bahwa partikel yang menentukan besarnya muatan adalah proton dan elektron. Nah, overall kesimpulan dari simulasi-simulasi yang telah kita lakukan bahwa pada atom ada partikel penentu massa, ada partikel penentu muatan. Partikel penentu massa ini ada 2, yaitu proton dan neutron, sementara partikel penentu muatan adalah proton dan elektron. Selanjutnya kita akan bahas mengenai nomor atom. Jadi pada tabel sistem periodik unsur kemarin saya sudah jelaskan bahwa setiap sistem periodik itu akan memuat informasi-informasi penting. Salah satunya adalah informasi mengenai nomor atom. Jadi silahkan melihat SPU masing-masing pada bagian mana memperoleh data nomor atom dari setiap unsur, ya, karena nanti ke depannya kita akan bermain-main dengan informasi nomor atom ini. Jadi pastikan Anda sudah tahu nih pada SPU Anda nomor atom bisa didapat di bagian mana. Jadi natrium nomor atom berapa, besi nomor atom berapa, itu sudah harus Anda tahu posisi mencari nomor atomnya di bagian mana. Nah, nomor atom ini bukan sembarangan angka atau bukan sembarang nomor yang sesuka hati dipasang pada setiap unsur, tidak. Jadi ini adalah sebuah unsur penanda atau nomor penanda atau nomor spesifik dari setiap unsur. Nah, sama halnya kalau kalian punya nomor NIS atau nomor induk siswa, itu adalah satu nomor spesifik yang merupakan penanda identitas Anda. Jadi tidak ada satupun siswa di SMAK Makassar yang memiliki NIS yang sama, karena NIS ini merupakan satu penanda identitas seorang siswa. Nama mungkin boleh sama, tapi NIS bisa saja bukan bisa saja, NIS pasti berbeda dari tiap siswa. Tiap siswa punya NIS yang berbeda. Nah, kembali ke nomor atom, sama seperti NIS, tidak ada satupun atom yang memiliki nomor atom yang sama dengan atom lain atau sama dengan unsur lain. Jadi nomor atom ini spesifik
merupakan penomoran yang khusus untuk setiap unsur atau setiap atom. Tidak mungkin ada dua buah atom yang berbeda tetapi memiliki nomor atom yang sama. Nah, nomor atom ini merupakan sebuah bilangan yang menunjukkan jumlah proton yang terletak pada inti atom suatu unsur. Jadi unsur yang protonnya 1 akan memiliki nomor atom 1, yaitu hidrogen. Saat unsur memiliki jumlah proton 2, maka unsur itu bukan hidrogen, karena yang memiliki jumlah proton 2 adalah yang nomor atomnya 2, yaitu helium. Unsur yang memiliki 11 proton, tentu saja nomor atomnya adalah 11, itu adalah unsur natrium. Saat nomor atomnya 12, berarti jumlah protonnya 12, maka dia adalah magnesium. Begitu nomor atomnya 13, jumlah protonnya 13, unsur itu pasti aluminium. Aluminium tidak akan disebut aluminium saat jumlah protonnya 14, karena aluminium jumlah protonnya 13. Maka nomor atom ini adalah sebuah bilangan yang khas yang dimiliki oleh masing-masing atom atau oleh masing-masing unsur yang menunjukkan jumlah proton yang terletak pada inti atom suatu unsur. Jadi jika suatu saat Anda ditanyai berapa sih jumlah proton dari klor misalkan, maka lihat nomor atomnya berapa. Klor nomor atom 17, berarti protonnya 17. Saat ada seseorang yang bertanya oksigen tuh jumlah protonnya berapa, maka lihat nomor atomnya. Oksigen nomor atom 8, berarti protonnya 8. Saat ditanyai jumlah proton dari berilium berapa sih, lihat nomor atomnya. Berilium nomor atom 4, berarti jumlah proton berilium adalah 4. Jadi nomor atom ini adalah bilangan yang menunjukkan jumlah proton yang terletak pada inti atom suatu unsur. Setelah membahas mengenai nomor atom, sekarang kita berlanjut mengenai massa atom. Jadi informasi massa atom pun ini bisa Anda peroleh pada tabel sistem periodik unsur Anda. Jadi silahkan cari di bagian mana memperoleh informasi massa atom ini pada SPU masing-masing, karena tidak ada aturan baku sih, karena tiap SPU ini memiliki kreativitas yang berbeda-beda penerbitnya, sehingga posisinya bisa saja berbeda antara SPU yang satu dengan SPU yang lain. Yang jelas pada SPU kalian lihat biasanya ada inset untuk menunjukkan posisi-posisi tertentu seperti titik didih, titik leleh. Jadi kalian tinggal mencocokkan massa atom ini terletak di bagian mana pada SPU Anda ya. Jadi karena saya tidak bisa memberikan patron bahwa posisinya pasti ada di kanan atas atau kiri atas atau di bagian bawah atau di bagian tengah, karena tiap SPU tergantung pada percetakan yang menerbitkan. Jadi kreativitas penerbitan SPU ini berbeda-beda untuk tiap penerbit. Jadi silahkan Anda mencocokkan pada SPU Anda masing-masing data massa atom ini berada di bagian mana. Nah, sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya pada simulasi perhitungan massa di pembahasan sebelumnya, massa atom ini ditentukan oleh dua partikel utama, yaitu proton dan neutron. Nah, massa atom ini menyatakan massa gabungan antara proton dan neutron yang dimiliki oleh suatu atom. Jadi kalau sebelumnya tadi kita bahas nomor atom, di mana nomor atom ini bilangan yang menunjukkan jumlah proton, sekarang massa atom ini adalah bilangan yang menunjukkan gabungan proton dan neutron. Nah, tentu saja ini arahnya sudah bisa kita simpulkan. Kalau nomor atom ini menunjukkan proton, massa atom menunjukkan jumlah proton dan neutron, maka berapakah neutronnya? Jadi sama halnya seperti kalau saya bilang jumlah siswa di kelas Anda terdiri atas perempuan dan laki-laki. Kalau jumlah perempuannya sudah ketahuan, jumlah laki-lakinya gimana cara hitungnya? Gitu juga saat kita membahas masalah proton. Nomor atom menunjukkan jumlah proton. Kalau nomor massa, jumlah proton dan neutron. Neutronnya jadinya gimana cara hitungnya? Jadi bisa kita sudah mulai temukan arahnya ya. Jadi kalau nomor atom sama dengan proton,
massa atom sama dengan proton dan neutron, maka tentu saja neutron berarti bisa kita hitung dengan mengurangi massa atom terhadap nomor atom. Nah, berikut ini rumusannya. Jadi misalkan kita simbolkan lambang atom unsur itu X, kemudian massa atom atau nomor massanya itu A, kemudian nomor atom itu Z. Jadi penulisan lambang unsur yang lengkap dengan nomor atom dan nomor massanya yang benar seperti ini ya. Jadi lambang atom atau unsur dituliskan besar, kemudian di sisi kiri atasnya dituliskan nomor massanya, kemudian di sisi kiri bawah dituliskan nomor atomnya. Jadi penulisannya lambang unsur, kiri atas adalah massa atom atau nomor massa, kemudian kiri bawah itu adalah nomor atom. Nah, kalau kebetulan bermuatan, memiliki muatan, maka muatan dituliskan di kanan atas. Jadi dalam hal ini muatan disimbolkan dengan Y. Nah, karena muatan bisa positif bisa negatif, maka penulisannya bisa Y plus atau Y minus, dituliskan pada sisi kanan atas dari lambang unsurnya. Nah, X ini merupakan lambang atom atau lambang unsur, kemudian A ini adalah nomor massa yang menyatakan jumlah proton plus jumlah neutron, kemudian Z ini adalah nomor atom yang menyatakan jumlah proton, jadi nomor atom sama dengan jumlah proton, kemudian Y-nya ini adalah muatan yang tadi sudah saya sebutkan dapat bernilai positif, dapat pula bernilai negatif. Selanjutnya kita bahas rumus penentuan jumlah proton, neutron, dan elektron. Nah, jika atomnya netral atau tidak bermuatan, jadi simbolnya X tanpa ada muatan di kanan atasnya, maka ini relatif simple. Jumlah proton tadi sudah kita bahas, itu sama dengan Z atau nomor atom. Jadi tinggal lihat nomor atomnya berapa, maka itulah jumlah protonnya. Kemudian jumlah neutron kita sudah bahas sebelumnya, bahwa massa atom ini menunjukkan jumlah proton dan neutron, sehingga kalau massa atom diketahui, jumlah proton diketahui, maka jumlah neutron dapat dihitung dengan rumus A dikurang Z atau massa atom dikurang dengan nomor atomnya ya, atau massa atom dikurang dengan jumlah protonnya. Kemudian untuk elektron. Nah, untuk elektron, karena elektron tidak merupakan partikel penentu massa, maka informasi massa atom tidak bisa kita gunakan untuk menghitung elektron. Jadi massa atom ini hanya ada kaitannya dengan proton dan neutron, sehingga untuk menghitung jumlah neutron kita bisa gunakan rumus massa atom dikurang nomor atom. Tapi kalau untuk menentukan jumlah elektron, karena elektron bukan partikel penentu massa, maka tidak bisa menggunakan data massa atom. Nah, kita mengingat kembali pembahasan di bagian sebelumnya, bahwa proton ini penentu massa maupun penentu muatan, sementara untuk elektron ini merupakan partikel penentu muatan. Jadi bukan partikel penentu massa, tetapi merupakan partikel penentu muatan. Maka untuk menentukan jumlah elektron tentu saja kita harus menggunakan informasi mengenai muatan atom, karena elektron merupakan partikel penentu muatan. Nah, kalau muatannya netral ya, jadi kalau muatan suatu atom itu netral, berarti jumlah muatan positif dan negatifnya tentu saja sama. Oleh karena itu dia netral atau muatannya nol. Nah, kalau jumlah muatan positif dan negatifnya sama, kita kembali mengingat bahwa penentu muatan positif adalah proton, karena proton ini plus 1 tadi muatannya, kita sudah bahas di tabel parameter massa dan muatan dari partikel-partikel penyusun atom. Jadi proton ini muatannya plus 1, maka proton ini adalah penentu muatan positif dari atom. Sementara elektron ini muatannya min 1, berarti elektron ini penentu muatan negatif. Saat suatu atom netral, berarti jumlah muatan positifnya sama dengan jumlah muatan negatifnya, makanya dia nol atau netral. Sehingga untuk atom yang netral atau tidak bermuatan, tentu saja jumlah elektronnya bisa kita hitung sama dengan jumlah proton ya. Jadi kalau protonnya 10, elektronnya juga pasti 10 karena dia netral, tidak bermuatan.
Maka untuk atom yang netral berlaku rumus jumlah elektron sama dengan jumlah proton atau sama dengan nomor atom. Nah, sementara untuk atom yang bermuatan, entah itu dia bermuatan positif atau bermuatan negatif, perhitungan jumlah proton dan neutronnya sama. Jumlah proton dihitung sama dengan nomor atom, jumlah neutron dihitung sama dengan nomor massa dikurang dengan nomor atom. Sementara untuk penentuan elektron akan kita pertimbangkan berdasarkan muatannya. Kalau dia bermuatan positif, ya sekali lagi, kalau atom tersebut bermuatan positif berarti yang mendominasi adalah jumlah proton. Kalau suatu atom bermuatan positif berarti jumlah protonnya lebih banyak dibanding jumlah elektronnya. Sementara kalau suatu atom bermuatan negatif berarti jumlah protonnya lebih sedikit dibanding jumlah elektronnya. Artinya elektron lebih mendominasi karena atom tersebut bermuatan negatif. Nah, gimana kemudian cara kita menentukan jumlah elektron dari suatu atom bermuatan? Atau biasanya sih kalau atom bermuatan disebut ion ya. Jadi bagaimana cara kita jika ada muatannya? Kalau ada muatan positif atau ada muatan negatifnya, maka rumus sederhana yang bisa kita gunakan untuk menghitung elektron adalah dengan rumus jumlah proton dikurang dengan muatan. Jadi kalau muatannya positif, maka jumlah elektronnya berarti lebih kecil dibanding jumlah proton, karena dikurang dengan nilai positif berarti kan jumlahnya akan lebih kecil. Tapi kalau muatannya negatif, maka tentu saja jadinya jumlah proton dikurang dengan negatif jadinya akan jadi bertambah, maka jumlah elektron akan lebih besar dibanding jumlah proton jika muatannya negatif. Tapi jika muatannya positif, maka jumlah elektronnya pasti akan lebih kecil dibanding jumlah proton. Berikut ini adalah contoh soal penentuan jumlah proton, elektron, dan neutron. Jadi ada soal tentukan nomor massa, nomor atom, jumlah proton, jumlah elektron, dan jumlah neutron dari karbon yang nomor atomnya 6, nomor massanya 12 ya. Yang angka di sebelah kiri bawah itu menunjukkan nomor atom, angka di sebelah kiri atas itu menunjukkan massa atom atau nomor massa. Jadi untuk soal ini yang pertama nomor atomnya dulu. Nomor atom pastikan kita merujuk pada angka di sebelah kiri bawah. Jadi nomor atomnya adalah 6. Kemudian nomor massanya yang di sebelah kiri atas, berarti nomor massanya adalah 12. Kemudian baru kita menghitung proton, neutron, dan elektron ya. Jadi untuk jumlah proton ini sama dengan nomor atom, berarti jumlah protonnya adalah 6. Kemudian jumlah neutron ini sama dengan massa atom dikurangi dengan nomor atom, berarti besarannya adalah 12 dikurang 6 sama dengan 6, berarti protonnya 6, neutronnya 6. Sekarang elektronnya. Elektron, karena kita perhatikan di sebelah kanan atas tidak ada muatan positif atau negatif, berarti pada soal ini contoh perhitungan untuk yang netral atau tidak bermuatan. Kalau tidak bermuatan berarti ingat jumlah elektron sama dengan jumlah proton, berarti sama dengan 6. Maka untuk soal ini jumlah protonnya 6, jumlah neutronnya 6, jumlah elektronnya 6, nomor atom 6, nomor massa 12. Contoh selanjutnya, kita akan menghitung hal yang sama, nomor atom, nomor massa, jumlah proton, elektron, dan neutron dari unsur klor. Perhatikan di sebelah kiri bawah ada angka 17, di sebelah kiri atas ada angka 35, kemudian di kanan atas ada tanda negatif. Nah, muatan biasanya kalau tidak ada angkanya itu berarti 1 ya, jadi negatif 1 minus. Tapi biasanya kalau dalam kimia memang angka 1 tidak dituliskan. Sama seperti kalau bermuatan positif, 1 hanya dituliskan plus saja tanpa menuliskan 1 plus gitu ya. Nah, untuk soal yang kedua ini kita tentukan dulu nomor atom. Ingat nomor atom di sisi kiri bawah, berarti nomor atomnya adalah 17. Kemudian massa atom atau nomor massa itu berada di sebelah kiri atas lambang unsur, berarti dia nomor 35 atau nomor massanya 35. Nah, kemudian baru kita ke proton, elektron, dan neutron. Nah, jumlah proton sama dengan nomor atom atau sama dengan 17.
Kemudian jumlah neutron itu sama dengan massa atom dikurang dengan nomor atom, berarti 35 dikurang 17, dapat hasil jumlah neutronnya adalah 18. Oke, proton aman 17, neutron aman 18. Sekarang kita ke jumlah elektron. Nah, karena ini adalah contoh bermuatan, berarti jumlah elektronnya sama dengan Z dikurang muatan, atau sama dengan nomor atom dikurang muatan, atau sama dengan jumlah proton dikurang muatan ya. Jadi jumlah proton dikurang muatan berarti 17 dikurang min 1. Ingat, dalam matematika minus dikurangi minus jadinya menjadi positif ya, menjadi bertambah, berarti 17 ditambah 1, maka jumlah elektronnya adalah 18. Jadi kita sudah peroleh jumlah protonnya 17, jumlah neutronnya 18, jumlah elektronnya 18 dengan nomor atom 17 dan nomor massa 35. Nah, contoh ketiga ini yang akan kita hitung nomor atom, nomor massa, jumlah proton, elektron, dan neutronnya adalah unsur Mg atau magnesium. Di sebelah kiri bawah ada angka 12, sebelah kiri atas ada angka 24, kemudian di kanan atas ada angka 2+ ya. Dari sini bisa kita tentukan, ingat jumlah nomor atomnya yang angka yang dituliskan di kiri bawah yaitu 12, berarti nomor atomnya sama dengan 12. Kemudian massa atom atau nomor massanya yang dituliskan di kiri atas, berarti nomor massa atau massa atomnya sama dengan 24. Kemudian muatannya yang dituliskan di kanan atas lambang unsur tersebut yaitu +2 atau 2+ ya. Nah, selanjutnya kita menghitung jumlah proton. Jumlah proton berarti sama dengan nomor atom sama dengan 12. Kemudian jumlah neutronnya sama dengan massa atom dikurang dengan nomor atom. Dalam hal ini 24 dikurang 12 sama dengan 12. Kemudian jumlah elektronnya dihitung dengan rumus Z atau jumlah proton dikurang dengan muatan. Nah, jumlah protonnya 12 dikurang positif 2 berarti sama dengan 12 dikurang 2, hasilnya adalah 10. Berarti jumlah proton 12, jumlah neutron 12, dan jumlah elektron 10. Jadi Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai partikel-partikel penyusun materi atau zat. Jadi partikel penyusun materi atau zat ini ada 3, yaitu atom, molekul, dan ion. Ketiga istilah ini perlu kita pahami baik-baik agar penggunaannya tepat sasaran ya. Jadi jangan sampai nanti kebalik-balik menggunakan istilah atom, molekul, atau ion. Jadi atom ini adalah partikel terkecil materi. Jadi biasanya berupa atom-atom unsur seperti yang ada pada SPU. Jadi kalau penulisannya lambang unsur saja seperti yang ada pada SPU, maka bagian terkecilnya partikel penyusunnya itu kita sebut sebagai atom. Jadi misalkan kita dapati penulisan Na atau Cl saja tanpa ada embel apa-apa, Na saja atau Cl saja, maka istilah yang tepat kita gunakan untuk menyatakan partikel penyusun zat tersebut adalah istilah atom. Jadi atom Na, atom Cl, dan lain-lain. Nah, kemudian istilah berikutnya adalah istilah molekul. Molekul ini adalah gabungan atom-atom melalui ikatan kovalen. Apa itu ikatan kovalen akan kita bahas pada pembahasan di semester berikutnya ya. Jadi untuk saat ini sederhananya molekul ini adalah gabungan antara atom. Jadi kalau atom sudah lebih dari satu atom bergabung, maka istilah yang kita gunakan adalah istilah molekul. Jadi molekul ini dibagi atas 2, ada istilahnya molekul unsur, ada istilahnya molekul senyawa. Jadi molekul unsur ini kalau yang bergabung adalah 2 atau lebih atom-atom yang sejenis. Jadi Cl bergabung dengan Cl, oksigen bergabung dengan oksigen, itu kita sebut sebagai molekul unsur. Sementara molekul senyawa ini adalah gabungan 2 atau lebih atom yang berbeda jenis. Jadi misal hidrogen bergabungnya dengan oksigen, maka ini kita sebut sebagai molekul senyawa. Nah, contoh untuk molekul ini misalkan tadi untuk molekul sejenis seperti oksigen bergabung dengan oksigen, penulisannya adalah O2, maka partikel penyusunnya kita sebut molekul unsur O2 ya. Jadi berbeda saat O dituliskan O saja, berdiri sendiri O saja, maka istilah yang tepat adalah atom. Jangan menyebut molekul O2, jangan menyebut
molekul O itu tidak tepat karena saat itu O merupakan unsur yang berdiri sendiri, maka istilah yang tepat digunakan adalah atom O. Tapi saat oksigen gabung dengan oksigen yang lain membentuk O2, jadi sudah ada dua atom bergabung membentuk molekul, maka istilah yang kita gunakan adalah molekul unsur O2. Jadi jangan sampai kebalik ya. Atau seperti Cl saat penulisannya adalah Cl2, ini berarti ada dua atom klor yang bergabung, ada dua atom Cl yang saling berikatan, maka istilah yang tepat adalah molekul unsur Cl2. Tapi kalau Cl-nya berdiri sendiri sebagai Cl saja, maka kita sebut dia atom Cl. Nah, contoh molekul senyawa misalkan tadi hidrogen bergabung dengan oksigen membentuk H2O, maka istilah yang tepat kita gunakan adalah molekul senyawa H2O ya. Kalau contoh lain misalkan karbon bergabung dengan hidrogen membentuk CH4, jadi ada C, ada H, ada dua unsur yang bergabung, maka istilah yang kita gunakan adalah molekul. Tapi karena unsurnya berbeda jenis, karbon dan hidrogen berbeda jenis, maka istilah yang kita gunakan molekul senyawa CH4. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah partikel ion. Jadi ion ini adalah atom atau gugus atom yang memiliki muatan listrik. Jadi muatan listrik ini bisa bermuatan positif, bisa bermuatan negatif. Nah, kalau yang bermuatan positif biasa disebut kation, kalau yang bermuatan negatif biasa disebut anion. Jadi secara umumnya disebut ion. Kalau Anda nggak mau pusing mikirin ini kation atau anion ya, cukup menyebut ion itu sudah benar ya. Jadi ion ini berlaku umum baik positif maupun negatif, istilah yang kita gunakan adalah ion. Kalau mau dispesifikan, yang positif disebut kation, yang negatif kita sebut sebagai anion. Nah, penyebutan anion, kation ini atau ion ini ciri-cirinya adalah kalau pada sebelah kanan atom ini ada muatan entah itu positif atau entah itu negatif, maka kita sebut sebagai ion. Jadi contoh nih, Na saat dituliskan sebagai Na plus ada muatan di sebelah kanannya, maka kita tidak boleh menyebut Na plus itu sebagai atom. Penyebutannya adalah ion Na plus. Kalau mau lebih dispesifikan karena dia positif, maka kita sebutnya kation Na+. Nah, beda halnya kalau dia dituliskan sebagai Na saja. Kalau Na saja tanpa ada muatan, istilah yang tepat digunakan adalah atom. Kalau dituliskannya sebagai Na+, istilah yang tepat digunakan adalah ion atau kation. Menggunakan ion boleh, mau dispesifikkan menjadi kation juga tidak masalah ya. Contoh lain misalkan Cl-. Nah, ini Cl nih. Kalau dia sebagai Cl- ada muatan minus di sebelah kanannya penulisannya, maka itu kita sebut sebagai ion. Kalau mau lebih dispesifikan karena dia bermuatan negatif, maka kita sebut sebagai anion Cl-. Jadi kalau Cl, ingat kalau Cl saja istilah yang digunakan atom. Kalau dia Cl2, istilah yang digunakan adalah molekul unsur. Kalau dia Cl-, istilah yang digunakan adalah ion. Jadi jangan sampai ketukar-tukar ya. Ibaratnya kalau guru kalian perempuan terus kalian panggil bapak, itu nggak cocok. Gitu juga saat menggunakan atom, molekul atau ion. Perhatikan baik-baik, jangan sampai ketukar-tukar. Nah, ion bisa disusun oleh satu atom saja, itu kita sebut sebagai ion monoatom, atau bisa juga tersusun atas beberapa unsur yang bergabung, itu disebut biasanya ion poliatom. Kalau bermuatan positif disebut kation poliatom, kalau bermuatan negatif disebut anion poliatom. Jadi contoh yang poliatom seperti OH-, gabungan antara oksigen dengan hidrogen dan bermuatan negatif 1 OH-, maka itu contoh ion poliatom. Atau misalkan SO4 2-, gabungan antara belerang dengan oksigen membentuk SO4 bermuatan 2-, maka ini adalah contoh dari ion poliatom. Pembahasan selanjutnya ini mengenai isotop
isoton dan isobar. Tiga istilah ini akan kita bahas satu persatu sehingga nanti penggunaannya juga tidak tertukar-tukar. Jadi isotop ini adalah contoh dua buah atom yang sama-sama memiliki nomor atom yang sama. Artinya kalau nomor atomnya sama berarti unsurnya sama ya, tetapi memiliki massa atom yang berbeda-beda. Jadi sama-sama unsurnya tapi massa atomnya bisa berbeda-beda. Nah, ini contohnya di sini adalah unsur oksigen. 3 unsur oksigen, nomor atomnya semuanya 8. Ya, tentu saja 8 ya, karena kalau bukan 8 bukan oksigen. Ingat, nomor atom itu spesifik untuk tiap unsur. Nah, atom oksigen ada yang bermassa 16, ada yang bermassa 17, ada yang bermassa 18. Nah, ini yang kita sebut sebagai isotop. Jadi unsur yang sama tetapi variasi massanya berbeda-beda. Jadi menyebutkannya isotop O16 berarti oksigen yang punya massa 16, isotop O17 berarti oksigen yang memiliki massa 17, kemudian isotop O18 berarti oksigen yang memiliki massa 18. Kenapa yang disebut hanya massanya saja? Ya karena orang juga tahu kalau oksigen pasti nomor atomnya 8, karena kalau tidak 8 berarti bukan oksigen. Nah, kemudian pembahasan kedua adalah isoton. Isoton ini adalah atom-atom dari unsur yang berbeda ya, karena unsurnya berbeda tentu saja nomor atomnya berbeda. Kemudian massa atomnya juga berbeda ya, jadi nomor atom maupun nomor massanya sama-sama berbeda. Lantas apanya yang sama? Yang sama adalah jumlah neutronnya. Jadi nomor atomnya sama, nomor atomnya berbeda, nomor massanya berbeda, tapi jumlah neutronnya sama. Ini yang kita sebut sebagai isoton. Nah, kita lihat contohnya adalah karbon. Nomor atomnya 6, nomor massanya 13. Kalau kita hitung neutronnya berarti 13 dikurang 6 ini sama dengan 7 ya. Kemudian nitrogen nomor atomnya 7, nomor massanya 14, tapi saat kita hitung neutronnya 14 dikurang 7 sama dengan 7, berarti neutron dalam karbon 13 maupun dalam nitrogen 14 ini adalah sama-sama 7. Makanya karbon 13 dan nitrogen 14 ini kita sebut sebagai isoton. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah isobar. Isobar ini adalah atom dari unsur yang berbeda. Karena unsurnya berbeda, tentu saja nomor atomnya berbeda, tetapi memiliki massa atom yang sama. Jadi nomor atom unsur yang berbeda pasti berbeda, tapi nomor massanya bisa saja sama. Ya, jadi yang tidak mungkin sama adalah nomor atom, karena kalau nomor atom itu pasti spesifik untuk setiap unsur. Jadi contohnya di sini misalkan ada natrium nomor atom 11 memiliki massa 24. Kemudian ada magnesium nomor atomnya 12 tapi massanya juga sama 24. Ini contoh isobar. Dua buah unsur yang berbeda, nomor atomnya berbeda tetapi nomor massa atau massa atomnya sama. Selanjutnya silahkan Anda mengerjakan beberapa latihan soal berikut ini. Acuannya bisa kalian lihat pada contoh soal yang telah dikerjakan sebelumnya. Nah, latihan soal ini tidak perlu dikumpulkan, cukup kalian tuliskan pada buku latihan soal kalian dan akan kita bahas jawaban yang benar pada diskusi di Google Classroom. Terima kasih.